anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memasuki pembelajaran terlebih dahulu, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir. Alhamdulillah, pada rajin. Anak-anak ibu masuk sekarang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran kelas 4, semester 1, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran keempat. Pengetahuan? Oh, tidak ada, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan. Pengetahuan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang yang bekerja. Nah, orang-orang bekerja itu memerlukan pengetahuan tentang hal-hal yang harus dalam pekerjaan. Nah, apa yang terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Pastinya pekerjaan akan kacau anak-anak kalau misalnya diperlukan nilai-nilai kejujuran. Pasti orang akan melakukan kejujuran dalam pekerjaan. Dia tidak percaya oleh orang lain. Saat seorang bekerja, mereka mempunyai nilai-nilai yang baik, jujur, dan kerja harus adalah nilai yang harus dimiliki. Apa saja yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Bu akan membacakan cerpen berjudul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Temanku sebangkuku mungil berkulit hitam, manis, dan tidak banyak bicara. Dan pandai, itulah cirinya. Seorang anak sederhana, ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus, memberikan kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semuanya buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tidak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus prestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-temannya sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas dalam menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati menginginkannya tentang ulangan matematika sebagai siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya sehari bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur. Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendang kursi ia dari belakang. Shish, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di atas ulanganmu. Pita, Gugut ini bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan-pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo tolong aku, Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah, kamu bisa jajan di kantin. Rayunya
Apakah benar Ida tidak pernah jajan di kantin? Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumahnya. Namun di luar depan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia mengeleng kepala. Waktu berakhir Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya yang lungai. Istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak mau ingin membuat contekan dan memberikan contekan kepada teman dan adalah perbuatan yang tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ida, masa menyontek sekali dianggap korupsi? Salahkah aku? Korupsinya kan nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pelajaran pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justrunya kita harus melatih diri korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain, bernilai kecil atau besar tapi saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus, mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar, aku dan teman-temanku sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam. Setuju, memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Ya, Ida juga patut dijadikan teladan. Itu tadi anak-anak cerpen yang kita bisa baca tentang itu. Tentang Ida dan Gugut. Ya, tokoh yang di atas, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Ikuti ulangan Matika, Ida, Gugut, dan teman yang lainnya. Dilakukan Gugut pada ulangan, Gugut berusaha menyontek dari Ida. Lakukan Ida ketika Gugut meminta jawabannya. Ida tidak memberikan jawabannya yang diminta Gugut. Hal apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Sikap Ida sederhana, jujur, rajin, dan tekun. Ida anak yang sederhana, jujur, dan rajin belajar, maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Dari Gugut, tidak jujur saat ulangan, tidak memanfaatkan waktu untuk belajar, suka mencontek, malas. Gugut anaknya tidak jujur, malas belajar, dan suka menyontek. Sikap Gugut tidak patut ditiru anak-anak. Andai Ida memberikan contekan apa yang terjadi, kedua anak tersebut sama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan dan berdosa. Bagi Gugut pasti akan mengandalkan Ida di ulangan selanjutnya. Gugut tidak akan pernah belajar anak-anak. Jangan ditiru seperti Gugut. Dari Ida menjadi anak yang tidak jujur dan tidak akan berdosa. Tampak bagi guru yang mengajar. Bagi guru, ulangan adalah untuk mengukur pemahaman anak. Dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak tercapai. Harus jujur. Kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur.
Selain itu, tidak jujur akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang terjadi jika kita tidak jujur, apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi dan orang lain. Anak-anak, kita harus jujur. Ibu akan akhiri pelajaran pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.